Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kelurahan Sariharjo. Kebetulan di sini saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ya. Di sini saya merupakan perwakilan dari Puskesmas Gamping ingin melakukan penyuluhan terkait pencegahan demam berdarah pada keluarga yang tinggal di daerah pemukiman kumuh. Nah, sebelumnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar terkait seputar apa saja sih pencegahan dari demam berdarah itu sendiri? Pernah denger Mbak, tapi belum yang paham-paham banget gitu loh Mbak. Maka dari itu nih Bapak Ibu semua, tujuan dan maksud saya kemari ini melakukan penyuluhan, ingin memberikan pemahaman lanjut terkait pencegahan demam berdarah. Nah, maka dari itu supaya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tuh lebih paham dan juga mengetahui secara tepat bagaimana pencegahan dari demam berdarah itu sendiri. Nah, untuk kontrak waktu di sini saya izin meminta waktu luang bapak dan ibu sekalian, kurang lebih 50 menit ke depan untuk mendengarkan penjelasan dan penyuluhan yang akan saya lakukan. Baik, untuk materi yang akan kita bahas setelah ini yaitu ada apa itu DBD, lalu yang kedua ada apa saja tanda dan gejalanya, lalu nomor 3 ada apa saja faktor resikonya, lalu nomor 4 ada apa saja penyebabnya, nomor 5 ada bagaimana cara mencegahnya, lalu nomor 6 bagaimana cara pengobatannya. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama ya Bapak Ibu. Apa sih itu DBD? Nah, DBD merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh virus denggi. Nah, virus denggi ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini dapat menyebabkan pendarahan, shock hingga kematian. DBD beresiko tinggi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah padat dan kumuh. Nah, seperti yang kita semua tahu ya Bapak Ibu, bahwa di Kelurahan Sariharjo ini merupakan wilayah yang cenderung padat penduduk dan juga dekat sekali dengan yang namanya pemukiman yang banyak pembuangan sampah dan juga banyak aliran sungai yang sudah tercemar begitu. Nah, salah satu faktor dari adanya munculnya dari DBD itu sendiri adalah faktor lingkungan atau wilayah yang sangat mendukung seperti tadi yang sudah saya bilang, yaitu banyaknya sampah, terus pemukimannya itu sangat padat dengan penduduk begitu. Kita lanjut pada pembahasan nomor 2 ya Bapak Ibu. Apa saja sih tanda dan gejala dari DBD itu sendiri? Nah, DBD itu biasanya dialami oleh baik balita maupun orang dewasa nih. Nah, dari balita itu sendiri biasanya DBD itu ditandai dengan adanya demam dan juga ruam makulopapular. Nah, apa sih Kak ruam makulopapular itu? Ruam makulopapular itu biasanya ditandai dengan adanya tanda kemerahan di bagian kulit yang berwarna merah dan juga mungkin merah muda begitu ya. Nah, dan pada anak besar ataupun dewasa itu biasanya ditandai dengan adanya demam tinggi mendadak yang lebih dari 39 derajat Celcius, lalu ada juga sakit kepala, nyeri belakang mata, nyeri otot dan sendi, mual yang disertai muntah, dan juga adanya ruam yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, biasanya gejala ini dirasa atau berlangsung selama 2 sampai dengan 7 hari dan beresiko pendarahan yang fatal begitu. Baik, kita lanjut. Apa saja faktor yang meningkatkan resiko? Nah, jadi faktor yang bisa meningkatkan adanya resiko demam berdarah itu sendiri biasanya ada dari klimatologi. Nah, klimatologi itu biasanya mencakup dari curah hujan dan juga suhu tinggi. Nah, curah hujan dan suhu tinggi ini biasanya bisa mempengaruhi adanya peningkatan resiko penularan dari demam berdarah itu sendiri nih Bapak Ibu. Lanjut yaitu sosiodemografi. Sosiodemografis itu biasanya mencakup dari usia. Nah, biasanya usia yang lebih rentan mengenai terkenanya DBD itu sendiri adalah anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu cenderung lebih aktif ya, biasanya bermain di luar ketika pagi dan juga sore hari. Nah, anak-anak itu sendiri juga kenapa lebih rentan? Karena anak-anak itu lebih mempunyai kekebalan tubuh yang masih tergolong rentan gitu dan belum siap gitu ya. Lanjut yaitu tempat tinggal. Biasanya tempat tinggal seperti pedesaan dan juga pemukiman yang padat penduduk itu memiliki resiko tinggi dari kasus DBD. Lanjut lingkungan. Nah, lingkungan itu banyak tempat potensial bagi nyamuk berkembang biak. Nah, lingkungan seperti apa sih yang biasanya banyak banget nih nyamuk itu bisa berkembang biak? Biasanya seperti dari Kelurahan Sariharjo ini ya, contohnya seperti dekat dengan aliran sungai yang banyak sampahnya, lalu juga padat penduduk ya, kurang bersih begitu nggih. Nah, lanjut terakhir yaitu perilaku. Nah, perilaku seperti kebiasaan buruk yaitu menggantungkan pakaian itu bisa menjadi pemicu penyebaran
Nah, kenapa sih kok menggantungkan pakaian aja tuh bisa menjadi pemicu dari penyebaran DBD ini? Karena biasanya nyamuk itu sangat menyukai yang namanya aroma tubuh manusia. Nah, bila Bapak Ibu di sini ada yang kurang memperhatikan kebersihan seperti habis pulang kantor atau pulang dari sawah gitu, pakai bajunya itu nggak langsung dimasukin ke tempat yang kotor tapi digantung gitu aja. Nah, itu bisa memicu menjadi tempat persembunyian dari nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebaran DBD itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih penyebab utama dari adanya DBD itu sendiri nih Bapak Ibu? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa DBD itu disebabkan oleh virus denggi. Nah, virus denggi ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus yang terinfeksi. Lalu, nyamuk itu berkembang biak di genangan air, terutama di lingkungan padat dan kurang bersih. Nah, seperti di lingkungan Sariharjo ini dia Bapak Ibu yang dekat sekali dengan sungai yang sudah tercemar dan juga padat penduduk gitu ya. Dan juga terakhir virus itu menyebar saat nyamuk menggigit orang sehat setelah sebelumnya menggigit penderita DBD. Nah, apabila ada anggota keluarga ataupun orang yang sudah terinfeksi dari virus denggi itu lalu nyamuknya itu menggigit orang yang sehat, maka orang yang sehat itu juga bisa tertular dari virus denggi itu sendiri ya. Nah, Kak, lalu bagaimana sih pencegahan yang tepat dilakukan untuk kita mencegah adanya DBD itu sendiri? Nah, bagaimana cara pencegahannya itu? Bapak Ibu di sini bisa melakukan yang namanya 3M plus nih Bapak Ibu. 3M plus itu apa sih? 3M yaitu menguras, menutup, dan juga mendaur ulang. Menguras yaitu membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi, toren, dan lain-lain secara rutin. Bapak Ibu di sini bisa melakukan pembersihan mandiri bak mandi Bapak Ibu di rumah selama mungkin 1 kali dalam seminggu ge. Lalu menutup rapat tempat penampungan air dan mengubur barang bekas. Nah, apabila Bapak Ibu di rumah mempunyai barang bekas yang sudah tidak terpakai, mungkin Bapak Ibu bisa langsung menguburkannya saja ketimbang Bapak Ibu mendiamkannya lalu nanti bisa menjadi sarang nyamuk begitu nggih. Nah, yang terakhir yaitu mendaur ulang. Mendaur ulang adalah memanfaatkan barang bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, apabila Bapak Ibu di sini misalnya mempunyai seperti botol bekas ataupun tempat minyak bekas begitu nggih Bapak Ibu bisa memanfaatkannya mungkin seperti dijadikan pot begitu nggih, itu akan lebih bermanfaat. Selanjutnya plus. Nah, plus ini Bapak Ibu di rumah bisa mungkin langsung saja melakukan pembudidayaan ikan pemakan jentik nyamuk seperti misalnya ikan guping nggih, lalu memasang kawat kasa pada ventilasi dan juga jendela kamar dan juga ruangan, lalu membersihkan kebersihan lingkungan secara bergotong royong. Nah, mungkin Bapak Ibu di lingkungan Sariharjo ini bisa mungkin melakukan gotong royong atau kerja bakti secara rutin di tiap minggunya untuk meminimalisir adanya tempat-tempat dari perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti itu sendiri. Lalu memeriksa tempat-tempat penampungan air. Nah, tempat penampungan air ini mungkin bisa saja menjadi salah satu tempat perkembangbiakan aktif dari nyamuk Aedes aegypti itu sendiri guys, seperti ban bekas itu mungkin terlihat sepele namun itu bisa menjadi salah satu tempat perkembangbiakan dari nyamuk itu sendiri. Lalu meletakkan baju bekas pakai dalam wadah tertutup, lalu meletakkan larvasida pada penampungan air yang susah dibersihkan, lalu memperbaiki saluran dan talang air yang mampet, dan juga memelihara tanaman pengusir nyamuk seperti misalnya lavender. Lanjut, bagaimana sih Kak cara pengobatan yang bisa dilakukan apabila sudah ada warga mungkin misalnya sudah terlanjur terjangkit dari virus denggi itu sendiri? Nah, Bapak Ibu di rumah mungkin bisa melakukan pengobatan mandiri apabila gejalanya itu masih ringan ya Bapak Ibu. Nah, jika gejalanya itu ringan, Bapak Ibu bisa melakukan perawatan di rumah dengan cara menghidrasi tubuh, dengan cara minum cairan yang bergizi seperti jus, susu, oralit, dan juga isotonik. Lalu juga bisa dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan juga istirahat cukup serta melindungi diri dari nyamuk itu sendiri. Nah, Bapak Ibu mungkin di rumah bisa dengan memasang kelambu di tempat tidur Bapak Ibu semua ya, dan juga rutin memakai lotion saat sebelum tidur. Lanjut, bagaimana jika gejalanya yang dirasakan itu sudah berat ya Bapak Ibu? Nah, apabila gejala yang dirasakan itu sudah berat, mungkin Bapak Ibu bisa langsung saja membawa anggota keluarga Bapak Ibu untuk dilarikan ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan perawatan yang intensif ya, seperti infus cairan untuk mencegah shock, lalu pemantauan ketat seperti pemantauan nadi, tekanan darah, urin, trombosit, dan juga hematokrit, dan terakhir transfusi darah bila diperlukan. Baik, sudah selesai materi yang bisa saya sampaikan dari Bapak Ibu semua di sini. Apakah ada yang masih kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan?
Saya. Mbak, saya izin tanya, Mbak. Boleh. Mbak, kalau nggak punya biaya buat beli larvasida ya, Mbak? Iya, Itu betul. gimana ya, Mbak? Baik, jadi di sini apabila Bapak Ibu mungkin memiliki keluhan tidak bisa membeli larvasida, Bapak Ibu di sini bisa membuat larvasida alami karena sebenarnya larvasida itu tidak selalu berbahan kimia, tapi bisa berbahan alami juga, nggih. Nah, gimana sih tips yang membuat larvasida secara alami itu? Nah, Bapak Ibu di sini bisa menyiapkan mungkin kurang lebih sekitar 10 batang serai, lalu Bapak Ibu bisa merebusnya selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit, lalu Bapak Ibu bisa menyaringnya dan mendiamkan cairan dari bekas rebusan itu selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah itu air rebusan itu Bapak bisa saring dan juga masukkan ke dalam botol semprot, guys. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung saja menyemprotkannya ke tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk begitu. Mbak, aku mau nanya, Boleh, Bu. benar gak kalau nyamuk Aedes aegypti itu gigitnya cuma pagi sama sore doang? Baik Ibu, sebetulnya nyamuk Aedes aegypti itu sebenarnya aktifnya itu memang di pagi dan sore hari, ya, sekitar pukul 8 sampai dengan 11 pagi, dan ketika sore itu sekitar pukul 3 sampai dengan 5 sore. Nah, akan tetapi Bapak Ibu di sini tidak boleh yang namanya lengah, ya, karena kapanpun itu, dimanapun itu, nyamuk itu bisa saja aktif berkembang biak dan juga beraktivitas, maupun di jam pagi dan di sore di atas jam itu nyamuk tetap bisa saja beraktivitas secara bebas begitu, nggih. Baik, dari penjelasan saya tadi, adakah di sini dari Bapak Ibu yang bisa menjelaskan secara singkat apa sih pencegahan yang bisa dilakukan untuk demam berdarah itu sendiri? Misalnya apa itu 3M? Coba Bapak Ibu di sini. Saya, Mbak. Saya tahu, Mbak. 3M plus ya, Mbak. Iya. Menguras, membuang, membakar, apa tadi, Mbak? Bu, menguras, menutup, mendaur ulang ya? Ya, menguras, menutup, sama mendaur ulang, Mbak. Iya, betul sekali. Makasih, Mbak. Baik Bapak Ibu, selesai sudah materi yang bisa saya sampaikan. Di sini terlihat ya Bapak Ibu sepertinya sudah cukup paham dengan materi yang saya berikan. Nah, maka dari itu kesimpulan bisa kita ambil bersama-sama di sini bahwa penting sekali adanya pencegahan sedari dini dan juga kesadaran Bapak Ibu semua di sini dalam menjaga anggota keluarga Bapak Ibu dari adanya virus denggi itu sendiri, penyebab DBD itu sendiri, ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menjaga anggota keluarga kita dari adanya demam berdarah itu sendiri. Nah, apabila Bapak Ibu di sini mungkin ada yang masih kurang paham dan malu-malu untuk bertanya, mungkin Bapak Ibu di sini bisa mendatangi saja langsung puskesmas Gamping terdekat untuk mungkin bertanya langsung ke saya, karena kebetulan seminggu ke depan saya akan melakukan penyuluhan kembali kepada masyarakat. Nah, ataupun ada juga Bapak Ibu di sini yang menemukan adanya tanda gejala di anggota keluarga Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu sendiri yang merasa seperti menemukan tanda gejala dari DBD itu sendiri, Bapak Ibu bisa langsung datang saja ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan Bapak Ibu semua, nggih. Nah, akhir kata yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat materi yang sudah saya sampaikan tadi. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan yang saya lakukan, mohon dimaafkan, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.